Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Yuvina Bayatri. Jadi hari ini kita belajar seni budaya dengan materi seni tari. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu keunikan gerak tari tradisional. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baik kita harus berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mendeskripsikan keunikan gerak tari tradisional. Terus yang kedua mengidentifikasikan keunikan gerak tari tradisional. Terus yang ketiga membandingkan keunikan gerak tari daerah setempat dengan daerah lainnya. Terus untuk peta kompetensi pembelajaran kita yang pertama yaitu keunikan gerak tari tradisional. Terus yang kedua keunikan motif gerak tari tradisional. Terus yang ketiga adalah unsur-unsur pendukung tari. Nah, jadi karena kita membahas tentang keunikan, alangkah lebih baik kita harus mengetahui dulu apa itu keunikan. Nah, jadi keunikan itu adalah ciri khas yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain dan daerah lain. Dalam seni tari, keunikan itu dapat dilihat dari ragam gerak dan motif gerak. Nah, terus pengertian dari ragam gerak adalah kumpulan dari beberapa motif gerak. Dan untuk motif gerak adalah merupakan salah satu keunikan dari seni tari atau ciri khasnya dalam seni tari. Terus motif gerak itu dapat dilihat dari gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, gerakan anggota tubuh lainnya. Nah, jadi di sini Bu akan ada cuplikan video tari-tari Nusantara yang akan kalian saksikan setelah iklan berikut ini. Nah, jadi sesuai dengan janji Ibu akan ada video tari-tari Nusantara. Jadi di sini kalian akan bisa menemukan dan membedakan motif tari-tari daerah atau ciri khas dari tarian tersebut. Jadi ini videonya. Kaki. Nah, yang selanjutnya adalah tarian dari Sulawesi Selatan yaitu tari Pagelu. Keunikan pada gerak tari ini dapat dilihat juga dari gerakan kaki yang tertahan pada lantai. Terlihat juga para penari menarikannya secara anggun dan menari di tempat. Nah, yang selanjutnya yaitu dari Bali. Yang menjadi contoh dalam video ini tari Cilining Bagia dan tari Puspa Mekar yang sama-sama dari Bali. Keunikan dari gerakan ini terlihat pada gerakan mata yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Ekspresi pada tarian ini juga terlihat pada gerakan mata penari. Jadi ini tarian Cilining Bagia. Nah, dan ini tari Puspa Mekar dari Bali juga. Nah, ini adalah tari dari Sumatera Selatan, yaitu tari Gending Sriwijaya. Keunikan gerak pada tarian Gending Sriwijaya terlihat pada lentikan jari-jari tangannya. Jadi, lentikan pada jari-jari tangan penari merupakan kekuatan pada tarian ini. Nah, jadi ini contoh lain dari motif gerak pada jari-jari, yaitu dari Kalimantan Timur, tari Dayak Burung Enggang. Keunikan motif gerak tari Dayak Burung Enggang ini dapat dilihat melalui bulu-bulu burung yang diselipkan pada sela-sela jari penari. Nah, yang selanjutnya tari dari Sumatera Barat yaitu tari Pasambahan. Motif gerak pada tarian ini terlihat pada gerak tangan yang kuat. Para penari juga menarikan ini terkadang mengalun dan terkadang patah-patah. Gerakan pada tarian ini banyak dipengaruhi oleh gerakan pencak silat.
Nah, ini tari dari Kalimantan Tengah, tari Balian Dadas. Keunikan motif gerak pada tari ini yaitu terlihat pada tangan. Gerakan tangan pada tarian ini sangat berpower karena para penari menggunakan gelang yang cukup berat untuk digerakkan agar menghasilkan bunyi yang berirama. Jadi setiap tari tradisional itu memiliki keunikan ragam gerak yang menjadi ciri khas tariannya. Melakukan ragam gerak tradisional haruslah sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai tarian berasal. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran yaitu jenis penyajian tari tradisi yang selanjutnya, akan ada jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi jenis penyajian tari tradisi. Jadi pertunjukan tari tradisi itu dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama tari tunggal, tari berpasangan, terus yang ketiga tari berkelompok, yang keempat drama tari, dan tari bertema. Nah, untuk tari tunggal, tarian ini memang dibawakan hanya oleh satu orang saja. Yang kedua tari berpasangan. Tarian ini dilakukan oleh 2 orang, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Tari berpasangan ini ada prinsipnya. Yang pertama yaitu adanya gerakan saling mengisi, yang kedua adanya gerakan saling interaksi, yang ketiga merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam bentuk penyajian tarinya. Terus yang selanjutnya ada tari berkelompok. Tari berkelompok ini bisa disebut juga dengan tari kolosal atau tari yang dilakukan dengan banyak orang, baik itu laki-laki dengan kelompok laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Terus yang selanjutnya ada drama tari. Drama tari merupakan bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramanya atau desain dramatik. Ada 2 desain dramatik, yang pertama kerucut tunggal, yang kedua kerucut ganda. Untuk yang kerucut tunggal, dalam satu pertunjukan tari hanya ada 1 titik klimaks saja, kemudian menurun. Untuk kerucut ganda, pada pertunjukannya terdapat beberapa klimaks sebelum akhirnya turun. Jadi bedanya tadi, kerucut tunggal itu hanya ada 1 klimaks dan kerucut ganda itu memiliki banyak klimaks. Dalam drama tari, selain juga menguasai aspek gerak dan aspek ekspresi, untuk mendukung cerita, para penari harus mampu menerjemahkan naskah menjadi gerak tari. Para penari harus bisa berbahasa tubuh dan juga harus mampu menerjemahkan naskahnya menjadi gerak tari. Drama tari, aspek yang paling penting adalah bahasa gerak. Penari harus mampu menyampaikan makna dalam naskah melalui gerak tari dan ekspresi wajahnya. Yang terakhir yaitu tari bertema. Tari bertema ini dapat dijumpai hampir semua jenis penyajian tari, baik tari tunggal, kelompok, berpasangan, drama tari, dan tari bercerita. Tema pada tari merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk judul tari dan pada akhirnya diekspresikan melalui gerak. Nah, ini contoh gambarnya dari tari bertema. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari ada tata rias dan tata busana. Tata rias dalam tari itu sangatlah penting karena fungsi dari make up di dalam tarian adalah untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make up ke bagian wajah dan tubuh. Hal ini dilakukan pada saat sebelum pertunjukan. Nah, jadi ini contoh gambar untuk tata rias tari. Nah, untuk tata busana itu dalam seni tari juga sangatlah penting. Tata busana dalam seni tari adalah kegiatan merancang dan mengatur busana serta aksesoris pendukung yang akan dikenakan oleh penari. Hal ini juga dilakukan pada saat sebelum pertunjukan. Nah, ini contohnya untuk tata busana dalam seni tari. Nah, jadi ada tugas dari ibu. Carilah motif gerak pada tarian-tarian daerah, minimal 5 motif gerak. Jadi kalian kerjakannya dan buatlah tabel seperti ini. Tugasnya ini nanti kalian akan kumpulkan pada guru seni budaya kalian masing-masing. Jika kalian masih belum paham mengenai materi keunikan gerak tari tradisional ini, kalian bisa bertanya pada guru seni budaya di sekolahan kalian.
Nah, jadi sebelum mengakhiri kelas, guru akan selalu mengingatkan terus untuk kalian selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, terus juga menghindari keramaian, terus juga yang ketiga menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Amin. Sekian dulu dari pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.